Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai materi, kita mulai dengan sebuah monolog dulu, pendahuluan dulu. Dan pada pendahuluan kali ini, saya mengambil quote dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, menulis adalah salah satu metode pembelajaran yang paling tua, namun yang paling efektif. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menulis. Jika kalian menulis, artinya kalian membaca. Kemudian kalian akan berusaha untuk memahami apa yang kalian baca. Karena sebenarnya sangat sulit untuk menuliskan sesuatu yang tidak kita pahami. Kemudian ketika kalian menulis, artinya kalian akan mengulangi apa yang kalian baca. Nah, pengulangan tersebut akan meningkatkan daya ingat kalian, sehingga kalian akan lebih mengerti dan memahami apa yang kalian tuliskan. Maka dari itu, perbanyaklah menulis, karena menulis adalah sebuah kegiatan yang dapat mengikat ilmu, membuat kalian memiliki ilmu tersebut selama-lamanya. Nah, kita masuk ke dalam materi. Materi ini sebenarnya adalah sambungan dari materi yang sebelumnya, yaitu sejarah pendidikan di Indonesia pada bagian kedua. Pada materi ini kita akan membahas sejarah pendidikan di Indonesia setelah era kemerdekaan. Nah, setelah era kemerdekaan ada 4 zaman, 4 masa, dimulai dari pertama era proklamasi sampai RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu dirasakan perlu adanya perubahan terhadap suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupan yang baru. Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada saat itu, Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum untuk menyerukan kepada para setiap guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Sejalan dengan instruksi umum tersebut, maka dikeluarkanlah berbagai peraturan dalam kabinet selanjutnya untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran lama dengan sistem pengajaran baru yang tentunya lebih demokratis. Kemudian era kedua adalah pada masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Tujuan pendidikan dan pengajaran pada era ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, yaitu untuk membentuk manusia susila yang cakap, kemudian warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan masyarakat dan tanah air. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berdasar atas kebudayaan Indonesia. Kemudian di era ketiga, yaitu pada masa era demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, secara formal pada era ini tujuan pendidikan Indonesia adalah sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954.
apa yang terkandung pada undang-undang itu tugas kalian untuk mencari ya. Saya hanya sekedar memberikan contoh simpelnya saja, biar kalian yang cari bagaimana nanti isi konkretnya. Yang jelas pada dasar pendidikan itu, pada saat itu pendidikan berdasar pada Pancasila dan kebangsaan Indonesia. Namun pada saat itu terkadang dalam kenyataannya kita cenderung meninggalkan, kemudian mengabaikan, bahkan melupakan. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, sosialis Indonesia, kemudian demokrasi terpimpin, kepribadian Indonesia, dan juga ikut untuk merealisasikan 3 kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan manifesto politik. Seperti itulah kondisi pendidikan pada saat itu, pada era demokrasi terpimpin. Lalu kemudian era selanjutnya adalah pada era awal Orde Baru atau yang biasa kita sebut dengan masa transisi. Dasar pendidikannya tetaplah pada Pancasila, tapi tentunya yang lebih konkret dibanding dengan era sebelumnya, dengan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikehendaki oleh pembukaan dan juga isi dari Undang-Undang 1945, di mana isi pendidikannya mencakup pertama, mempertinggi mental, kemudian moral, budi pekerti, dan juga memperkuat keyakinan beragama. Kemudian yang kedua, mempertinggi kecerdasan seseorang dan juga keterampilannya. Lalu yang ketiga itu membina dan juga kemudian mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Nah, bagaimana kondisi pendidikan sekarang itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh 4 era pendidikan sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian sebagai kuis pada materi kali ini, seperti biasa, lakukan review terhadap materi yang kalian pelajari hari ini. Tuliskan pada kertas tebal folio minimal 5 halaman atau pada kertas biasa minimal 10 halaman. Kenapa banyak? Karena materi dari sejarah pendidikan setelah kemerdekaan itu banyak sekali. Jadi kalian lakukan riset, entah itu dari internet atau dari jurnal atau dari buku, terserah kalian. Kemudian kuis kedua, kemarin kuisnya adalah untuk melihat pendidikan dari tempat kalian, yaitu kampus kalian. Nah, sekarang kita kembangkan sedikit lebih luas, yaitu lakukan analisis terhadap kondisi pendidikan di Indonesia pada masa sekarang. Uraikan dari aspek kelebihan dan kelemahan serta solusi kalian untuk mengatasi kelemahannya. Jelaskan dalam bentuk video berdurasi minimal 2 menit. Lalu ada kuis spesial. Nah, karena hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, maka saya tambahkan kuis spesial untuk memperingati kelahiran Pancasila. Kuisnya adalah uraikan hubungan antara pendidikan dan Pancasila sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Nah, jelaskan dalam bentuk video dengan durasi bebas, terserah kalian, sesuai dengan pemahaman kalian sendiri mengenai hubungan antara pendidikan dan Pancasila. Kemudian semua kuis, baik kuis 1, kuis 2, kemudian kuis yang spesial ini dikirim melalui WA dengan batas waktu sampai pada hari Kamis 3 Mei
2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. So, cukup sekian teman-teman. Ingat tugasnya, ingat kuisnya. Kumpul pada jam yang telah ditentukan, lebih cepat lebih baik. Jangan lagi ada yang lewat dari jam yang sudah ditentukan. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.